Hai semua, perkenalkan nama saya Rivaldo dengan NPM 224120002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan dalam pengembangan sistem perangkat lunak atau teknologi informasi. Metodologi ini membantu dalam merancang, membangun, menguji, dan mengelola sistem secara efisien dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis dalam metodologi pengembangan sistem, yang mana terdapat ada 3 jenis, yaitu Waterfall, Agile, dan Scrum. Metodologi pengembangan sistem Waterfall adalah salah satu pendekatan tradisional dalam mengelola proyek pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini mengandalkan urutan tahap yang berstruktur dan linear dalam proses pengembangannya, di mana setiap tahap tergantung pada penyelesaian tahap sebelumnya. Yang kedua adalah Agile. Adalah suatu pendekatan atau metodologi pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kolaborasi tim, responsif terhadap perubahan, dan pengiriman perangkat lunak yang berfungsi dalam literasi kecil dan terus-menerus. Metodologi ini berfokus pada fleksibilitas dan adaptabilitas untuk mengatasi perubahan kebutuhan pelanggan yang mungkin terjadi selama pengembangan. Selanjutnya adalah Scrum. Scrum adalah salah satu perangkat kerja yang populer dalam metodologi pengembangan sistem perangkat lunak Agile. Dibuat oleh Jeff Sutherland dan Ken Schwaber pada awal tahun 1990. Scrum dirancang untuk membantu tim pengembangan bekerja secara kolaboratif dan menghasilkan perangkat lunak secara iteratif dan inkremental. Dalam metodologi pengembangan sistem, ada 8 konsep dan komponen utama dalam metodologi pengembangan sistem. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam metodologi pengembangan sistem adalah mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna dan perusahaan. Ini melibatkan wawancara, survei, dan diskusi dengan pemangku kepentingan yang memahami apa yang diharapkan dari sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya adalah perancangan proyek. Setelah kebutuhan dikumpulkan, tim pengembangan sistem merancang proyek dengan menentukan tujuan awal. Selanjutnya ada perencanaan proyek. Setelah kebutuhan dikumpulkan, tim pengembangan sistem merancangkan proyek dengan memutuskan tujuan, jadwal, dan anggaran. Ini juga mencakup alokasi sumber daya, pemilihan teknologi, dan menentukan tugas dan tanggung jawab anggota tim. Selanjutnya adalah desain sistem. Tahap ini melibatkan merancang arsitektur sistem yang akan dikembangkan. Ini mencakup perencanaan basis data, antarmuka pengguna, alur kerja, dan desain teknis lainnya. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa sistem akan memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Selanjutnya adalah implementasi. Tahap ini melibatkan pembangunan sistem perangkat lunak sesuai dengan desain yang telah dibuat.
Ini termasuk menguji menulis kode, mengintegrasikan komponen, dan menguji fungsionalitas sistem. Selanjutnya adalah pengujian. Sistem yang telah diimplementasikan harus menjalani serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa ia berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian dapat mencakup pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian fungsional, dan pengujian performa. Selanjutnya adalah peluncuran. Setelah sistem lulus uji, itu siap untuk diluncurkan secara resmi. Peluncuran melibatkan migrasi data, pelatihan pengguna, dan memastikan bahwa sistem bekerja dengan lancar dalam lingkungan produksi. Selanjutnya adalah pemeliharaan dan dukungan. Setelah sistem beroperasi, perlu ada pemeliharaan terus-menerus dan dukungan teknis. Ini mencangkup perbaikan bug, pembaruan fungsional, dan dukungan penggunaan sehari-hari. Selanjutnya adalah evaluasi dan perbaikan. Metodologi pengembangan sistem seringkali melibatkan siklus perbaikan berkelanjutan, di mana sistem dievaluasi secara rutin untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Pembaruan dan pengembangan berikutnya didasarkan pada hasil evaluasi ini. Beberapa metodologi pengembangan sistem populer yang digunakan di industri termasuk metode pengembangan sistem terstruktur SDLC, pengembangan sistem cepat RAD, metode pengembangan sistem berorientasi objek OOP, dan metode pengembangan sistem agile. Pemilihan metodologi tergantung pada proyek yang sedang dikerjakan, lingkungan, dan kebutuhan bisnis yang lainnya. Sekian dari saya mengenai metodologi pengembangan sistem. Terima kasih.